Selamat malam, Dokter Indra. Selamat malam Mbak Cynthia. Ya, dokter, dalam sepekan terakhir ini jumlah kasus positif COVID-19 di Riau jumlahnya terbilang meningkat cukup tajam. Bahkan kami selalu kurang lebih dari 2.000 kasus COVID-19. Lalu seperti apa penanganan saat ini, Pak Indra? Ya, makasih Mbak Cynthia. Memang betul, dalam beberapa hari terakhir jumlah kasus di Provinsi Riau itu selalu lebih di atas 1.000, malam hari Kamis kemarin mencapai di atas 2.000. Dengan jumlah angka kematian di dalam 3 hari terakhir itu di atas 40 orang, dan malahan hari ini mencapai 50 kasus kematian di seluruh Provinsi Riau. Hal ini menggambarkan kondisi yang hampir sama sebenarnya 3 kali periode kejadian. Begitu Jawa turun, itu Sumatera atau terutama Provinsi Riau naik. Dan kasus seperti ini sudah kita alami 3 kali berturut-turut, yaitu di bulan September dan Oktober, kemudian kemarin di bulan Mei, kemudian sekarang di bulan Juli. Jadi memang ini sudah kita perkirakan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi seperti ini. Cuman eskalasinya tidak seperti kita bayangkan sampai di atas 1.000, malah sampai di atas 2.000 kasus per hari, sehingga memang kami tenaga kesehatan di Riau memang kewalahan menghadapi kondisi seperti sekarang ini. Ya, dari temuan Satgas COVID-19 Riau sendiri, apa sih sebenarnya, Dok, yang menjadi penyebab kasus positif ini melonjak? Apakah protokol kesehatan masih banyak dilakukan ataupun pelanggaran masih banyak dilakukan warga atau seperti apa, Dok? Sebenarnya ada 3 hal utama ya. Yang pertama yaitu kepatuhan terhadap protokol kesehatan yang memang belum sepenuhnya dilakukan secara disiplin, walaupun PPKM level 3 dan 4 sudah dilaksanakan di beberapa kota dan kabupaten Provinsi Riau. Yang kedua terkait masih kurangnya cakupan vaksinasi terhadap masyarakat di Provinsi Riau yang masih belum mencapai di atas 10% dari cakupan yang kita inginkan di atas 70% gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu kemungkinan besar, memang dari hasil Litbangkes kami belum mendapatkan hasil varian Delta, tapi dengan melihat gambaran melonjaknya kasus dengan cepat di Provinsi Riau, ini kemungkinan besar Delta yang banyak terjadi di sini, sehingga transmisinya begitu cepat terjadi gitu. Ya, Pak Indra, tadi Anda menyebutkan bahwa tenaga kesehatan sudah mulai kewalahan. Bahkan sejumlah tenaga kesehatan ini kan saat ini juga terpapar COVID-19. Bagaimana nanti Satgas COVID-19 akan melalui hal ini? Apakah ada antisipasi atau program khusus yang sudah disiapkan untuk mencegah kolapsnya rumah sakit? Ada 3 hal juga. Yang pertama, kita mencoba membuat, bukan mencoba, sekarang dalam proses, dalam 2-3 hari ke depan, rumah sakit darurat di asrama haji itu akan diberdayakan. Kemudian tenaga-tenaga sukarelawan juga sudah direkrut ya, terutama untuk perawat dan dokter. Dan betul tadi kata Mbak Cynthia, untuk hari ini saja ada 3 orang dokter spesialis paru yang sedang menjalani isolasi di rumah sakit maupun di rumah. Kemudian beberapa orang dokter spesialis kebidanan, ada 2 orang yang saya ketahui sekarang lagi dirawat di rumah sakit. Kemudian beberapa orang dokter umum, kemudian banyak perawat dan analis kesehatan serta teman-teman tenaga kesehatan lain yang sedang menjalani isolasi di rumah sakit ataupun di rumah. Nah, itulah kami meminta kepada pemerintah pusat supaya percepatan untuk booster Moderna di Provinsi Riau terutama supaya lebih cepat didistribusikan, karena kami memang mengharapkan dengan sangat ya supaya. Ya, sudah ada jawaban mengenai hal ini, Dokter Indra, mengenai apakah booster ketiga untuk tenaga kesehatan ini sudah ada jadwalnya untuk segera diperoleh di Riau? Belum ada dari pemerintah pusat, kami belum mendapatkan gambaran jadwalnya, tapi kami mengharapkan supaya lebih dipercepat karena memang kondisinya memang kondisi yang sangat-sangat mengkhawatirkan buat kami gitu ya. Ya, bagaimana dengan alat kesehatan, baik itu oksigen, ventilator, apakah saat ini masih mencukupi? Dan jika memang jumlahnya semakin menipis, bagaimana strateginya untuk mencegah hal tersebut? Jadi untuk ketersediaan ruang isolasi biasa di rumah sakit, terutama di Kota Pekanbaru, itu sudah di atas 70%.
Sementara keterisian ICU, terutama di Kota Pekanbaru, itu sudah di atas 90%. Untuk ketersediaan ICU ini memang kesulitannya memang penyediaan alat-alat ventilator ataupun high flow nasal kanul yang memang terbatas jumlahnya. Kemudian yang untuk oksigen, insya Allah untuk di Provinsi Riau sih tidak ada masalah atau kendala yang berarti karena ada 3 produsen oksigen yang besar di Provinsi Riau dan dibantu oleh teman-teman kita di industri ya, terutama industri yang besar seperti Indah Kiat, kemudian RAPP, kemudian ada perusahaan-perusahaan lain yang memang memproduksi gas oksigen. Dan kita pun malah memang kemarin sempat membantu ke Sumatera Barat itu ada 2 kali pengiriman 30 dan 40 ton liquid oksigen. Jadi untuk oksigen insya Allah di Provinsi Riau nggak ada masalah. Baik, baik, terima kasih. Mudah-mudahan meningkatnya kasus positif COVID-19 di Riau tidak mengubah semangat rekan-rekan tenaga medis dan meskipun kami turut prihatin, tapi semoga meningkatnya kasus ini bisa segera tertangani. Terima kasih juru bicara Satgas COVID-19 Riau, Dr. Indra Yofi. Selamat malam, Dr. Indra.